A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Hari ini bahagia sekali karena kita udah nyampe di Depok. Di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Pondok Duta 1 di Masjid Baitul Babul Jan. Nah, saya kalau nggak Baitul Babul, kalau gilan Bapak Janah apa tadi? Salam, ketuker-tuker. Baik, alhamdulillah hari ini satu kebahagiaan bagi kita semua karena Allah masih izinkan kita untuk hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kita dan saya tentunya sebagai pembawa acara untuk mengucapkan salam kepada seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia ya. Tapi sebelumnya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia kembali hadir dan tentunya akan membahas tema yang dekat dengan keseharian dan tema yang lagi viral, yang lagi rame. Temanya apa? Nanti deh kita bahas lebih dalam ya Bu ya. Nah tapi sebelum kita bahas tentang tema ini, hadir bersama kita guru-guru kita yang sudah tidak asing lagi, yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk Kiai Haji Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hadir bersama kita juga Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang David. Dan di sebelah beliau hadir, Ustadz kita, guru kita, beliau ini saudara saya juga ini karena sama-sama orang awak ya, orang Minang ya. Apa kabar Ustadz Randy Tanjuang? Alhamdulillah. Lagi sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan Allah menciptakan alam semesta ini kepada kita manusia karena kita sebagai khalifah ya. Dan sebagai khalifah ada tanggung jawab. Nah kadangkala di dalam hidup kita sering tidak paham tentang diri kita. Sampai akhirnya gak jarang pemikiran kita menyesatkan orang lain. Nah bicara soal ini saya akan ajak ibu-ibu bapak-bapak untuk melihat sebuah fenomena seperti ini ya. Dan kita nanti akan minta tanggapan ibu-ibu dan bapak-bapak tentang fenomena ini. Silahkan. Pemirsa, seperti yang sudah kita ketahui, komunitas LGBT semakin hari semakin meresahkan. Berbagai kegiatan yang mereka miliki pun semakin terang-terangan dilakukan di halayak umum. Tak hanya itu saja, rangkaian kegiatan tindak kriminal pun mulai ikut dilakukan oleh pasangan-pasangan sesama jenis. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, berbagai doktrin untuk melegalkan kehadiran maupun kegiatan mereka juga mulai marak dilakukan yang biasanya menyasar pada anak-anak muda. Lantas, seperti apakah sebenarnya Islam memandangnya dan seperti apakah kita harus menyikapinya? Berikut kita dengar ulasannya dari para ustadz kita. Ini udah jadi gaya hidup Bu di luar negeri sana ya. Bahkan ada pemikiran bahwa yang namanya pemikiran yang coba ditularkan ke kita bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada gender ketiga yang namanya binary gender ya. Dia belum memutuskan dia itu laki-laki atau perempuan. Walaupun fisiknya bisa jadi dia laki-laki, bisa jadi juga secara fisik dia perempuan. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Wah, Bu kok langsung pada serius gini mukanya ya? Bu, saya mau tanya. Ibu kalau ngelihat jenis kelamin, menentukan jenis kelamin, bayi itu dari fisik atau anak dari fisik atau dari rasanya dia? Dari fisik, ya. Bapak juga gitu ya? Nah, soalnya sekarang ini yang diajarkan kepada mereka ini adalah bahwa kamu bisa jadi fisiknya itu laki-laki, tapi kalau kamu merasa perempuan, maka kamu adalah perempuan.
gitu. Mungkin ada nggak yang bisa berbagi pengalaman? Saya nggak mau menyudutkan siapapun ya, karena bisa jadi saudara-saudara kita yang kayak gitu mereka sendiri juga nggak nyaman dengan dirinya. Mungkin ada yang mau berbagi? Silahkan, Ibu, Bapak, silahkan. Atau pemikiran Ibu gimana? Kalau menurut Ibu, Bu kok serius banget sih Bu? Nih takut ngomong atau gimana gini? Saya tanya sama Ibu deh kalau Ibu nggak mau ini. Bu, saya mau tanya, Bu pernah ngelihat ada orang yang mungkin fisiknya laki-laki tapi penampilannya sebagai perempuan? Sering. Sering lihat. Ibu pernah ada nggak lingkungan terdekat Ibu, tetangga atau apa yang kayak gitu? Temen pernah sih dulu zaman belum nikah. Pernah. Ada kayak gitu? Nah, pernah ngobrol-ngobrol nggak sih apa yang dirasain sama dia kayak gitu? Ya sering ngobrol ya gitu. Perasaannya kan dia punya pasangan gitu. Cerita-cerita gitu lah banyak. Dia punya pasangan, ini laki-laki, punya pasangannya? Laki-laki. Oh laki-laki juga, kenapa dia kayak gitu? Cerita nggak sejak kapan atau apa yang dia rasain? Kan namanya temen dekat. Ini kenapa jadi saya ngilik-ngilik gini ya? Kebetulan aja ya itu teman saya. Katanya sih dulu dia sempat pacaran sama perempuan, terus tiba-tiba putus, sakit hati, terus suatu saat ada laki-laki yang mungkin nggak tahu iseng atau gimana, bilang suka sama dia. Jadi dari situ dia kepikiran gitu, kok gitu ada rasa deg-degan apa gimana gitu. Jadi udah gitu udah lanjut, terus dianya kan, saya kan tinggal di Bandung, dia dari Kalimantan, terus kos, jadi udah. Oh gitu. Tapi dia cerita ya tentang gimananya. Pertamanya karena ada yang suka, ngerasa deg-degan, nyoba, akhirnya keterusan. Padahal awalnya nggak gitu. Oke, mungkin ada yang mau bercerita lagi, silakan Bapak. Ada pengalaman? Kalau menurut pandangan Bapak sendiri deh, mungkin nggak pengalaman, tapi menurut pandangan Bapak gimana tentang fenomena ini, Pak? Ya adik saya sendiri. Tadinya saya pikir cuman kelainan biasa. Dalam arti ya memang agak gemulai gitu kan. Tapi yang serius ketika dia kerja di Belanda makin jadi. Dan ya itu yang terakhir dirawat di sini ya saya tahu lah kira-kira gimana akibatnya. Yang dirasakan Pak sebagai keluarga ya, yang dirasakan keluarga, namanya itu kan keluarga kita sendiri ya. Apa sih yang dirasakan dan atau apa yang dilakukan keluarga sama ya keluarga terdekat kita sendiri ya Pak, itu berhubungan darah sama kita, apa yang sudah dilakukan? Ya tadinya kita nggak tanggapi serius gitu, tapi setelah dia pulang sampai nggak bisa pulang ke sini, rupanya sakit. Ya sakitnya kena itu, ya penyakit yang kita sudah tahu, yang dulu itu belum seperti sekarang gitu. Jadi rumah sakit semua menolak. Itu ngerasain bapak saya harus tungguin dia di RSCM, cuma satu-satunya rumah sakit yang menerima itu aja. Jadi yang saya juga sampai merasa bersalah karena ya saya satu tempat tidur dalam arti atas bawah. Jadi atas, saya di bawah. Ya saya nggak menganggap itu suatu yang bakalnya seperti itu akhirnya. Jadi itu aja yang menjadi beban pikiran kita gitu. Karena sebenarnya saya pikir itu bisa diobati itu aja. Pak makasih banyak ya Pak ya. Saya merasakan apa yang Bapak rasain walaupun dari cerita, tapi saya bisa ngerasain sedihnya juga sebagai kakak ya Pak ya. Artinya kita nggak kepingin ada keluarga kita atau kakak kita, adik kita seperti itu. Tapi kadang-kala nggak bisa bilang siapa sih yang mau seperti itu ya Bu ya. Nah makasih banyak Pak. Kita akan coba menyikapi hal ini ibu-ibu bapak-bapak di dalam Islam. Kita nggak membuka aib, tapi justru kita anggap ini sebagai permasalahan yang harus ada solusinya. Jangan dijauhin saudara-saudara kita yang seperti itu. Gimana cara ngerangkul mereka? Ya, gimana memberikan pemahaman? Karena pada akhirnya bisa jadi dia adik kita, kakak kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Ya, dan Islam seharusnya hadir juga untuk mereka. Nah, silakan Ustadz, bagaimana kita menyikapi hal ini Ustadz? Fadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat begini, liwat ya,
homoseksual atau sihak yang namanya lesbian dari dulu, mungkin dari lebih dari 10 tahun yang lalu saya sempat nyatakan bahwa saya itu tidak suka bicara LGBT. Saya lebih suka menyatakan homoseksual atau lesbian. Karena apa? Karena ketika kita bilang sekarang saja, mohon maaf ya ini di TV, tapi homo. Itu sudah membuat kita jijik. Homo, lesbi. Tapi ketika kita bicara LGBT seakan-akan itu diperhalus. Nah ini saja sudah suatu hal yang kemudian membuat kita dipaksa untuk mentoleransi itu. Nah, padahal kalau kita lihat ya dunia sekarang ini bukan kita saja tapi dunia sedang berperang dengan yang namanya homoseksual dan lesbian ini atau yang tadi disebut dengan LGBTQ malah. Ya kan? Ada Q-nya sekarang. Queer. Ya. Nah, kita sedang berperang karena apa? Karena jelas-jelas kalau kita lihat ini perbuatan yang kalau di dalam agama disebut fahisyah tadi. Ya, perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikan. Bahkan Nabi Lut ya di dalam Al-Quran menyatakan di dalam surah An-Naml ayat 54 menyatakan bahwa atatuna al-fahisyata wa antum tubsirun. Kok kalian melakukan perbuatan yang keji begini dan kalian memperlihatkan itu semuanya seakan-akan kemudian membanggakan itu semuanya. Jadi ini permasalahan apa? Permasalahan bagaimana kita mulai dimasukkan ke dalam kepala kita, di brainwash dengan atas nama mohon maaf hak asasi manusia bahwa ini adalah sesuatu yang mesti dilindungi. Nah, inilah yang kemudian menurut saya bagaimana kita harus memandang kita orang muslim khususnya harus kuat terhadap tauhid dan akidah kita. Karena apa? Karena mereka menyerang di pikiran, gauzul fikr. Ya, bahwa dengan hak asasi manusia ini butuh hidup dan lain-lain. Yang agama ini tentang adalah perilakunya. Ya. Ingat ya, jadi jangan sampai kita terjebak untuk dihadap-hadapan bahwa yang namanya agama Islam mah tidak kemudian menjunjung hak asasi manusia. Ya. Tidak, kitalah agama yang paling menjunjung hak asasi manusia. Ya. Jadi jangan sampai terjebak masuk ke dalam peperangan antara kaum agama dan kaum moralitas yang menjunjung nilai moral dengan yang namanya anti agama. Orang-orang yang kemudian ingin bebas dan kemudian memusuhi agama. Jangan masuk ke situ. Nah, karenanya yang kita tidak sukai atau kita tidak tentang adalah bagaimana mereka mempublikasikan, mempromosikan dan mereka mengkampanyekan yang namanya LGBTQ ini. Kita tidak suka itu. Tapi ketika ada orang yang kemudian sudah terpapar, kita kan harus sepakat dulu bahwa ini disease, ini penyakit atau bukan. Kalau kita merasa bahwa semua orang yang ada di sini di seluruh Indonesia, seluruh dunia tidak menyukai itu, artinya kan kita sepakat bahwa ini adalah penyakit. Nah, kalau kita sudah sepakat itu artinya bahwa hal yang seperti ini kalau ada orang yang sudah terpapar, kita langsung bagaimana membimbingnya, merangkulnya kembali ke jalan yang benar. Ya. Tapi yang kita lawan adalah apa? Yang mempromosikan dan mengkampanyekan. Itu yang kita tidak sukai dan disinilah kenapa kita kemudian menyampaikan dakwah ini. Yang dikasih garis merah adalah yang kita gak sukai perilakunya sama orang-orang yang mempromosikannya gitu ya Ustadz ya. Sahih. Oke, siap. Taib. Terima kasih banyak Ustadz. Fadol silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala thumma amma ba'd. Tadi diungkapkan oleh Ustadz Erik Yusuf, ini adalah perang. Kalau perang, kita membutuhkan yang namanya persenjataan. Kalau kita tak punya senjata, kita harus punya benteng. Kira-kira benteng kita apa, Bu, menghadapi perang ini? Benteng kita adalah agama, iman. Maka benteng utama kita keluarga. Bukankah diajarkan dalam agama kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ayah jaga diri, ibu jaga diri. Kalau ayah dan ibu sudah masing-masing menjaga diri, tugas berikutnya jaga siapa?
Jaga anak. Karena perang kita sudah masuk ke dalam rumah. Betul betul. Kita perang sama apa, Bu? Sadar ataupun tidak, anak kita semuanya sudah ada HP. Itu perang yang kadang tidak kita sadari setiap menit, setiap jam, setiap hari 24 jam ia pegang HP, di situ konten-konten yang membrainwash otak kita akan terjadi. Oleh karena itu benteng, saya lebih menekankan ibu dan bapak menjaga anak-anak dari pemahaman ini. Wallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz Randy Tanjung silakan, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Yang harus kita pahami bersama bahwasanya LGBT ini, Ibu, ini bukan bentuk gagah-gagahan, ya. Apatah lagi disebut dengan fitrah manusia, itu salah betul. Ini adalah penyimpangan seksual, ya. Yang jelas bahwa ini dikatakan oleh agama kita disebut dengan fahisyah, ya. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di luar dari fitrah manusia yang sementara dirinya saja dilahirkan oleh seorang ibu yang memiliki suami. Ketika dia dilahirkan dari rahim seorang ibu, maka tidak bisa dikatakan bahwa LGBT ini adalah sebagai fitrah manusia, tidak. Akan tetapi ini sebagai penyimpangan, sebagai penyakit, dan ini akan membawa dampak yang bahaya bagi korbannya dan juga lingkungannya. Jika kita memiliki keluarga ataupun saudara kita yang terjangkit penyakit seperti ini, hendaknya kita dakwahi mereka. Hendaknya kita nasihati mereka. Jangan dijauhi. Jangan dijauhi. Ketika kita jauhi, maka mereka terkucilkan di lingkungannya. Akan tetapi penyakit ini muncul dari kaum Nabi Lut ketika itu. Maka Nabi Lut ketika itu mendakwahinya. Dakwah bil hikmah. Ajak kebaikan dan kebaikan. Agar apa? Agar tidak terjadi malapetaka Allah yang akan datang untuknya dan juga untuk lingkungannya. LGBT. L-nya bisa terjadi longsor nantinya. B-nya bisa terjadi banjir, G-nya bisa terjadi gempa, T-nya bisa terjadi tsunami. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan fahisyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan bencana. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin ya Allah, Masya Allah. LGBTQ, L-nya longsor, ya, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Allahu Akbar. Ya, ini kiasan yang bagus yang dipakai oleh Ustadz Randy. Memang menarik ya, bahwa di dalam Islam sendiri sudah ada di dalam Al-Quran kisah Nabi Lut, ya. Gimana ada sekelompok orang yang memaksa laki-laki untuk berhubungan badan dengan laki-laki. Ya. Nah, Islam melarang itu. Nah, tapi gimana kajian lebih dalam tentang masalah LGBTQ ini? Kalau orang sudah terlanjur, Ustadz, udah terlanjur, dia bahkan udah kayak tadi kisahnya ibu ya, udah terlanjur, udah punya pacar, bahkan di luar negeri sudah dilegalisasi. Mereka bisa menikah sesama jenis di luar negeri, mereka bisa nikah sama jenis. Kalau mereka bertobat masih bisa nggak? Dan gimana caranya? Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.